Nah, sekarang ada definisi baru lagi, yaitu kita udah belajar mengenai span ya, atau kombinasi linear. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang disebut dengan subruang vektor ya, dari FP ya. Jadi atau dari Rn atau dari RP ya. Ini bisa kalian ganti menjadi RP gitu. RP itu apa? Adalah himpunan ini nih ya. A1, A2 sampai AP. Ada P komponen, di mana A1-nya itu anggota F atau anggota R ya. AI-nya. Nah, apa itu subruang dari RP? Subruang dari RP itu adalah sebuah subhimpunan W ya. Jadi si W itu harus, syarat pertama itu dia tuh harus subsetnya dari si RP gitu ya. Nah, nih notasinya ini nih, yang memuat vektor 0. Jadi ini syarat pertama. Jadi vektor 0 itu harus ada di W. Nah, kemudian jika X ada di W dan A itu ada suatu skalar, maka A kali X itu harus ada di W gitu. Jadi harus tertutup terhadap perkalian skalar. Dan kemudian syarat ketiga itu, jika X dan Y ada di W, maka kalau dijumlahkan X plus Y itu harus ada di W ya. Berarti syaratnya itu ada 3 ya. Saya ulang, memuat vektor 0, tertutup ya, atau invarian terhadap perkalian skalar, dan yang terakhir tertutup terhadap penjumlahan vektor ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan sebuah subruang itu, sebuah subhimpunan itu adalah subruang, maka harus memuat vektor 0, tertutup terhadap perkalian skalar, dan tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, ini saya misalkan nih, W itu isinya itu adalah 00, 11, 22, 33, dan seterusnya. Apakah ini subruang? Nah, jadi jawabannya itu adalah ya atau tidak sih sebenarnya ya. Ya atau tidak. Kalau jawabannya ya, Anda harus buktikan, tapi kalau jawabannya tidak, Anda harus kasih alasan. Dan ini jawabannya tidak ya. Karena jawabannya tidak, kita harus ngasih alasan. Alasannya itu dari 3 syarat yang tadi itu tidak memenuhi yang mana gitu. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang kedua ya. Jadi tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi misal A-nya itu sama dengan -1 dan V-nya. Ambil V anggota W, yaitu V-nya sama dengan 22. Nah, A dikalikan V itu adalah, nah ini tidak ada di W ya. Jadi tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi terbukti bahwa W itu bukan subruang dari F2. Ya, semoga jelas ya. Tapi dia tertutup terhadap penjumlahan ya. Dia tertutup. Jadi ambil sembarang X dan Y di W, X plus Y pasti ada di W loh. Ya, ini tertutup terhadap penjumlahan. Jadi 00 ditambah 22 itu 22 ya. 11 ditambah 44 ya, ini 55. Ini semua ada di W ya. Jadi syarat ketiga mah dia terpenuhi, syarat pertama juga terpenuhi, 00-nya vektor 0 ada di W. Tapi syarat ini dia tidak memenuhi, yaitu syarat tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, sekarang saya ada satu contoh yang jawabannya itu ya. Ya. Kalau jawabannya ya itu kita harus buktikan. Nah, ini tuh bisa kita ganti menjadi span ya. Sama aja kan ya. Penulisan ini sama penulisan ini itu sama aja. Tapi saya akan pakai penulisan yang pertama nih ya. Jadi saya akan membuktikan bahwa W yang didefinisikan pada contoh ini itu adalah sebuah subruang. Nah, pertama-tama saya harus buktikan apa? Akan dibuktikan vektor 0 ada di W ya. Ya, 0, kebetulan kita lagi ngomongin ini F2 ya, berarti 0 di F2 itu adalah 0, 0 ya. Dan ini saya bisa tulis 0 dikalikan 1, 1 ya. Maka 0, 0 ada di W. Nah, ambil A anggota F dan V anggota W sebarang ya, sebarang. Akan dibuktikan A dikali V ada di W ya. Ini V-nya itu vektor ya. Nah, A anggota F dan V anggota W. Nah, karena V anggota W, berarti V itu adalah T dikalikan 1, 1 untuk suatu T. Ya.
Jadi kita A dikalikan V itu sama dengan A dikalikan T. Nah, T-nya saya taruh di depan. Nah, jadi terlihat bahwa AV ini, vektor AV ini itu adalah suatu skalar dikalikan 1-1. Ya jelas ini ada di W, ya. Memenuhi syarat ini nih. Kan kita bisa, suatu vektor adalah member dari W jika dia adalah suatu skalar dikalikan 1-1. Ini suatu skalar dikalikan 1-1. Dan syarat ketiga, ambil X anggota W, berarti X itu sama dengan S dikalikan 1-1. Ambil Y anggota W, berarti Y itu sama dengan T dikalikan 1-1. Akan dibuktikan X ditambah Y ada di W juga. Ya. S 1-1 ditambah T 1-1. Nah, ini bisa saya kelompokkan. Nah, ini lagi-lagi ada di W ya. Nah, jadi dia tertutup terhadap perkalian skalar, tertutup terhadap penjumlahan skalar, dan tertutup, dan dia memuat vektor 0. Nih. Jadi dia terbukti adalah W itu adalah sebuah subruang. Nah, misalkan diberikan FP ya, sebuah ruang vektor ya, dengan P-nya itu adalah suatu nilai sembarang, bisa 1, bisa 2, bisa 10 ya. Nah, subruang yang trivial, jadi subruang yang, jadi apapun ruang vektornya pasti ada subruang dua buah subruang ini, yaitu ini nih, himpunan yang isinya tuh 0, 0 nih. Vektor 0 doang. Nah, ini adalah subruang dari FP. Nah, makanya disebut subruang trivial karena vektor, jadi himpunan yang isinya 0 doang itu tuh subruang ya. Dia memuat vektor 0, dia tertutup terhadap perkalian skalar karena apapun kali 0 itu 0, dan kemudian dia tertutup terhadap penjumlahan juga ya, karena isinya 0 doang gitu. Dan subruang trivial yang kedua itu adalah ya dirinya sendiri. Dari FP ya. Jadi FP itu punya dua subruang utama ya, subruang trivial, yaitu himpunan 0 dan dirinya sendiri ya.